Kalau mati ininya dipijit lagi ininya. Oh, itunya yang merah itu segini ya. Udah. Nggak pakai ongkir, enggak. Iya, 58 aja. Kita hari ini Besok ya, Say? moksibusi. Sekarang nggak bawa duitnya. Oh iya. Moksibusi, ya ini adalah teknik penyembuhan penyakit dengan cara memberi efek panas. Ya, dengan cara memberi efek panas pada titik akupuntur, ya, atau daerah tertentu pada tubuh, ya, yang bertujuan mengembalikan keseimbangan energi. Jadi moksibusi, arti moksibusi adalah ya, memberikan panas. Ya, memberikan panas. Yang hitam. Memberikan panas di mana? Memberikan panas ya pada titik akupuntur atau pada jalur meridian. Aplikasinya terjadi pada penyakit yang sifatnya yin atau lemah, ya, atau dingin. Ya, jadi aplikasinya ini untuk penyakit-penyakit yang sifatnya lemah dan juga dingin. Ya. Sipu lagi shooting nih. Tujuannya ya untuk manfaatnya untuk tujuan untuk manfaat moksibusi yang satu, menghangatkan peredaran energi dan darah. Menghangatkan peredaran energi dan darah. Menghangatkan peredaran energi dan darah. Kemudian ya, mengusir penyebab penyakit yang sifatnya yin han. Apa itu yin han? Yaitu sifatnya yin dan juga dingin. Penyakit-penyakit yang sifatnya yin dan juga dingin. Kemudian menghangati yang, menghangati yang, kemudian menimbulkan atau memperbaiki denyut nadi. Ya, jadi ada orang, kalau misalnya ada orang-orang yang denyut nadinya melemah, ya, ini kita lakukan teknik moksibusi. Basi pibusi. Teman-teman pernah lihat nggak yang dulu video viral ada orang Chinese yang lagi nonton di bioskop, tiba-tiba kolaps, pingsan di bioskop. Nah, datang tabib dikepret-kepret tuh, ya, dikepret-kepret. Nah, pernah kan itu? Nah, itu termasuk teknik teknik moksibusi. Kan dikepret-kepret kan panas. Kalau dia pingsan gini-gini. Iya. Nah, nanti saya kasih tahu. Ada, saya pernah nonton. Iya. Yang ini cucu Kak. Kemudian menolong dari bahaya kematian. Menolong dari bahaya kematian. Kenapa? Karena ya tadi untuk menimbulkan denyut nadi. Kemudian juga mencegah penyakit, ya, karena semua penyakit pasti awalnya dingin dan angin. Kemudian juga menguatkan daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh ya atau Weiki, ya, Weiki itu daya tahan tubuh atau energi pertahanan, ya, itu sifatnya panas. Makanya kalau misalnya ada orang yang terkena demam atau tubuhnya temperaturnya naik, berarti itu Weikinya atau daya tahan tubuhnya lagi bekerja. Ya, orang yang tubuhnya demam, inflamasi, peradangan, berarti energi pertahanannya atau Weikinya lagi bekerja, nggak usah takut, ya. Jadi dengan meningkatkan panas diharapkan energi pertahanannya menaik. Bisa dimengerti ya, Bu ya? Makanya yang paling enak kok Sipu mainnya senangnya main api gitu ya. Karena memang supaya energi pertahanannya naik. Ingat, tapi kalau main api bisa kebakar. Jangan main api ya. Gitu ya. Jangan main api, entah kebakar. Itu udah berapa persen? Lagi. Lagi syuting, Sipu lagi syuting. Apa-apa. Yeah. Sipu mah udah jadi artis itu. Sipu udah biasa Tapi itu syuting. Sipu baru 24. Habis Sipu? Iya, di belakang aja Bang. Mau bikin kopi? Bahaya nih kebakaran nanti. Oh iya, tuh nggak boleh dalam keadaan terbakar begitu. Ya, sudah paham ya mengenai moksibasi? Nah, sekarang cara moksibasi. Ngerebus ya Sipu ya? Iya. Kalau mau bikin kopi, rebus aja kan? Masak air. Masak air, biar matang. Cara moksibasi. Ya, sekarang cara moksibasi. Cara moksibasi yang pertama adalah
Langsung. Bagaimana cara moksibasi langsung? Moksibasi langsung itu yang pertama adalah moksibasi yang sifatnya bercacat dengan disundut begitu. Ya, dengan disundut. Jadi kulitnya nanti akan terbakar tuh. Ya. Bukannya jarak cuma berapa senti? Ya makanya ada yang moksibasi. Kan ibu nggak tahu di Indonesia yang diajarkan itu moksibasi yang tidak bercacat doang. Oh gitu. Padahal kalau kita ada moksibasi yang bercacat. Contohnya apa Bu Judio? Ibu Judio pernah ngerasain. Contohnya kai. Nanti di termasuk moksibasi. di menit ke-20, di menit ke-20, di pertemuan ke-20 tuh nanti teman-teman sebagai oleh-oleh dari saya, itu semua pasti di-K. Bu Judio masih ada nggak bekasnya? Oh, udah nggak ada lah. Udah nggak ada ya. Udah lama. Emang ada berbekas? Berbekas. Berbekas tenang. Jadi teman-teman siap nanti harus saya K, itu oleh-oleh dari saya. Tadinya takut tahu. Nanti diajarin. Sampai bau angus. Diajarin nanti. Bau angus, bau. Itu masalahnya sih daging kebakar. Ibu semua. Tapi nggak takut, nggak Sundut nanti kakinya. Sundut pakai Enggak ada Bu Judio aja enggak ya Bu ya? Pernah saya. Enak kan? Gitu. Enggak kan enak kan? Enggak pelatihannya diajarin. Diajarin nanti di Cuman beberapa lama. Terakhir. Jadi ada yang bercacat, ada yang tidak bercacat. Bercacat itu maksudnya disundut. Ya, ada yang tidak bercacat, tidak disundut, tapi dikasih jarak. Ya, termasuk diantaranya itu. Yang teman-teman beli itu kan akupuntur itu moksibasi. Oh, moksibasi. Tapi moksibasi modern. Kalau moksibasi modern pakai listrik. Iya. Tapi kalau moksibasi zaman dulu ya pakai api. Itu yang pakai itu tuh. Ya. Kayak pakai Termasuk handuk api. Iya. Itu moksibasi bercacat. Handuk Oh, api handuk karena menimbulkan bekas merah kan? Nah, nanti kita akan belajar. Masalahnya di sini nggak ada ceweknya nih. Nggak ada ceweknya, ini cowok. Abang nanti siap jadi model Bang. Iya, siap. Model yang moksibasi. Iya yang Oh my god. Semuanya. Semuanya. Kemudian ada moksibasi yang tidak langsung. Moksibasi yang tidak langsung ini menggunakan pelapis yang terbuat dari jahe, ya. Ya jahe taruh begitu, terus kemudian taruh bawang, taruh garam. Pernah kalau orang-orang zaman dulu kasih bawang, Bodong ya? Ya bodongnya itu termasuk moksibasi tidak langsung. Ya. Kemudian menggunakan mangkuk kecil dari logam. Iya. Ya. Mangkuk kecil dari logam nanti kita akan pelajari tekniknya tenang. Kepusan itu. Kepusan. Ke titik-titik akupuntur. Moksa silinder. Menggunakan moksa silinder. Moksa silinder itu moksa yang batang, nanti ada gambarnya. Kemudian menggunakan jarum akupuntur ditusuk nanti kita bakar. Iya. Atau jarum akupuntur, Moksanya kecil. Iya. Kalau enggak nanti teman-teman beli aja korek. Ya, korek yang pakai torch. Tahu nggak korek Ya, torch? yang cek ya. Nah, itu nanti dibakar jarumnya sampai panas, sampai merah. Iya, ditembak. Gagang jarumnya. Nanti sana aja nggak usah dipikirin, nanti kita praktekin. Kemudian moksa listrik ya atau TDP ya itu termasuk ya infrared ya jadi tusuk jarum infrared taruh di atasnya ya. Atau pakai alat bekam bisa alat bekam taruh nanti pakai kapas di atasnya alat bekamnya dibakar ya atau pakai tanduk sapi tanduk sapinya nanti kita bakar tanduknya ya gitu. Nah dilarang moksa ya larangan moksa adalah penyakit dengan kondisi Ginsi yang atau demam panas. Ya, demam yang sifatnya panas jangan dimoksa. Nambah apa? Panas. Ya. Kemudian daerah tertentu apa aja yang daerah tertentu nggak boleh dimoksa? Muka ini nggak boleh dimoksa api. Tapi kalau moksa listrik boleh. Moksa listrik seperti pen akupuntur boleh. Tapi kalau api jangan, nanti malah cacat ya melepuh. Jadi jelek. Ya, malah jadi cacat ya kan? Iya enggak? Kayaknya baru bangun tidur nih. Aduh. Dan kemudian puting susu. Ya, puting susu nggak boleh dimoksa. Jangan. Kan melendung ya? Udah melendung dari sana. Kemudian perut bagian bawah ya. Terutama apa namanya ini? Loh. Perut bagian bawah untuk wanita Oh, buat wanita hamil. Kalau hamil boleh kan? Iya, kalau nggak hamil boleh. Tapi ibu kayaknya udah berapa bulan? Ya kita sama deh. Terus Berbulan-bulan. Lupa dia. Kemudian 4 dominan pembuluh darah. Di mana 4 dominan pembuluh darah? Nah, 4 dominan pembuluh darah itu di satu nih di leher. Reguler ya? Iya. Nah, satu di leher.
pembuluh darah di leher, ya. Kemudian nadi, ya, pergelangan tangan, ya. Kemudian di ketiak, ya, ketiak nggak boleh. Sama di Selangkangan. nah, selangkangan nggak boleh. Sebaiknya, ya, yang itu kita lewati. Pergelangan tangan tadi. Ya, jadi apa tadi ya, muka, kemudian puting susu, ya, Puting susu. kemudian apa lagi Bu? Perut bawah. Perut bawah untuk wanita hamil, kemudian juga 4 pembuluh darah yang dominan tidak boleh Masih kan? Basi. tidak boleh dimaksibasi atau tidak boleh dipanas. Kita taunya moksa yang itu, yang kayak lisong kayak aku. Nah, oke. Sebelum kita masuk kepada akupressure, ya, sebelum kita masuk akupressure, ibu-ibu harus paham inilah moksibasi. Iya, aku itu Ya, belajar. yang umum moksibasi, ya. Yang pertama, ya, ini moksa batang atau kita sebut moksa silinder. Ya, moksa silinder atau moksa batang. Oke, moksa kalau zaman dulu pakai kayu namanya kayu Cina, kayu baru. Garuk. Kayu baru. Bukan gaharu ya? Kayu baru. Cuman disebutnya kalau orang Cina disebutnya kayu baroe. Baru begitu Ya, ya. baru. Ya, kayu baru Chinese. Ya. Nah, karena apa? Kayu ini sifatnya dia lebih lama, ya, sama seperti tembakau begitu. Lupa enggak. Ya, mirip dupa, ya betul. Bahan dupa, kayu baru itu mirip bahan dupa. Tapi bukan gaharu ya, bukan ya. Tapi baunya bau jamu. Enak ya? Nah, nanti kita praktek di totok Baru nanti ya. baroe Ya, ya. kayu baroe. Oke. Baroe. Kue baru kan Cina Ah. bilang. Yang digambar di atas, ya, yang ini, ya, yang gambar ini adalah moksa yang smoke, ya, moksa yang berasap, Iya. ya, moksa yang Kemarin berasap. Nah, kalau teman-teman tidak suka bau jamu, ya, karena asapnya bau sekali, menyengat, biasanya kami pakai yang smokeless, batangnya seperti hitam gitu. Nah, kita pakainya moksa smokeless. Apalagi kalau misalnya di ruangan ber-AC nggak bisa pakai yang smoke. Wah, nyebar kemana-mana. Iya. Ya, saya punya klinik dulu, saya lagi moksa di lantai 3 sampai ke lantai 1 pada mabuk karena ber-AC kan. Jadi terserah. Cuma memang menurut kebudayaan Chinese, asap dari kayu baru itu juga bisa mengobati paru-paru. Gitu ya. Asapnya yang berbau itu, yang menyengat itu memang bisa mengobati paru-paru. Nah, jadi terserah. Mau yang smokeless atau yang smoke terserah. Ya, Ada jualan ya? ada banyak. Ada. Susah. Nanti kita jualan. Asik. Kemudian ada moksa yang kerucut. Nah, ini aku Nah, ini moksa nih. kerucut. Enak Moksa nih. kerucut dipakainya enak, ya, dipakainya enak. Jadi tinggal tempel-tempel. Nah, tinggal ditempel-tempel gitu. Nah, itu di wilayah yang sakit, ya, atau di perut atau di pinggang, ya. Tubuh buat ngetiin lemak, Bu. Tinggal tempel-tempel dia. Langsung dibakar itu. Tinggal dibakar. Enak. Ya. Ini Berapa nggak biji? capek tuh. Tergantung wilayah, Bang. Ya, tergantung titik akupunturnya. Nah, kemudian itu ada moksa sate. Ya, moksa tusuk. Dia dimasukkan ke dalam jarum akupuntur, di gagang akupunturnya. Ya, di ekor akupunturnya, di ekor jarum. Nah, inilah yang kita sebut moksa cacat. Ya, yang ini nih. Ini kita pakai daun lisong. Nah, daun lisong. Tahu daun lisong, Bu? Nah, kasih isian moksa itu diisi, karena memang sama bahannya diisi. Nah, dibentuk kayak rokok kecil begitu. Nah, disundut titik-titik akupunturnya. Tuh, Itu udah luka. ya luka, namanya kan bercacat, Bang. Tapi nggak bakal lama. Cuman untuk di Indonesia sebaiknya bukan jangan lah ya. Kalau untuk pasien-pasien yang ibaratnya ini tidak ada persetujuan gitu, sebaiknya jangan. Ya, karena di Indonesia ini agak manja.
Kalau di Indonesia, kalau sebenarnya mohon maaf Bu, tahu nggak apa blister? Ya, Iya. Blister. Iya. Bekam blister itu sebenarnya di dalam ke pengobatan TCM sebenarnya bagus. Bekam blister tuh di dalam pengobatan TCM. Oh bagus. Iya, kenapa bagus? Karena dia dapat mengusir Wiki yang berlebih. Oh. Ya kan? Kita sekarang Memang ada tekniknya. Bekam untuk mengeluarkan blister memang lama dan kencang. Tapi di Indonesia apa? Wah, dibilang tukang bekamnya nggak mau, tapi emang tukang bekamnya nggak bisa. Emang nggak bisa, tapi memang ada teknik untuk mengeluarkan blister. Gitu. Ada, ya. Oke. Oh setelah itu nanti dikeluarin tuh darah itunya ya, Iya. cairannya. Iya. Nah, moksi-moksi juga sekarang bisa diganti menggunakan listrik, ya. Bisa menggunakan listrik, nanti kita belajar bioelektrik, ya. Kita juga Kita juga belajar tadi pen akupuntur, ya. Nah, ngerti ya Bu ya? Moksi-moksi nanti kita akan akan pelajari bersama. Oke, bismillah, sekarang kita masuk akupressure. Akupressure. Masih. Aku presor siap. aku pressure saya mana? Kita Akupressure akan saya. mempelajari akupressure. Oh emang mah aku? Lah tadi kan kamu yang buka. Enggak. Yang ini nggak pernah dibaca yang gitu. Itu aku pressure. Oh, ini bukan. Presor kalau ini aku Buku dong, padamu. ngomong buku. Kirain apa buku ngomong. Emang lagi. Buku dong ngomong buku. Kan aku bilang buku aku pressure saya. Oh. Emang lagi. Aku pada. Kalau ini kan udah lama, ini Iya. aku luntur. Iya, aku Bukan luntur. aku luntur. Aku luntur ya benar. Wah, Kamu nyebelin. Ih, kamu gemesin. ya. Oh gitu deh. Kalau akupressure, ya. Gemoy. Oke, perhatikan. Teman-teman, sebelum kita belajar akupressure, hari ini kita akan belajar Neijin Qigong. Apa nih? Nah, Neijin Qigong. Bukan Tulis. di Qigong. Tulisnya gini, Neijin Qigong. Gemoy ya, Jigong. jigong. Jigong dia bilang. Emang dia masuk ke baju gitu. Neijin Gak bisa ditulis. Qigong. Neijin Jigong. Nah, tapi kalau orang-orang sini udah kayak bahasa Hainan, bukan bahasa Kanton. Hainan itu bahasa laut ya. Biasanya tulisnya begini, Neijin Qigong. Nah, tapi kalau orang darat biasanya ngomongnya Neijin Qigong, bukan Neijin Qigong. Kalau itu orang apa ini kan orang darat. Kalau no Ini orang laut nih, orang Oh, orang laut. Nah, oke, sebelum kita masuk akupressure, kita masuk sini dulu Neijin Qigong. Kenapa kita masuk ini? Jadi kita kali ini kita prakteknya Neijin Qigong. Nah, bismillah. Gong nih bukan gong. Neijin itu artinya senam. Senam. Ya, Neijin artinya ne itu dalam. Ne dalam. Jin. Jin senam. Ya, Senam. latihan. Senam dalam. Ya. Ini ki energi. Jin senam. Jin senam. Kamu duduk di depan. Olah. Gong itu Ki olah. energi. Ya, artinya senam energi Gong jigong. senam pengolahan energi dalam. Gong olah. Senam olah energi dalam. Nah, Senam olahnya dalam. karena ya Dalam. mohon maaf ya kalau saya memang benar-benar Saya berarti. klasik ya kalau saya Berarti senam benar-benar saya, ya? klasik Saya nanti sendawa. dulu ya kalau saya benar-benar klasik kenapa harus benar-benar klasik karena yang di luar sana orang cuma ngeliat orang belajar akupressure belajar apa cuman belajar cara pijit belajar titik akupuntur belajar apa namanya jalurnya gitu kan Iya. tapi kan nggak pernah ngajarin begini karena zaman dulu ada nggak listrik ya nggak ada zaman dulu nggak ada listrik zaman dulu nggak ada KWD zaman dulu nggak ada pen akupuntur yang ibu-ibu pegang itu tadi beli
Nggak ada. Zaman dulu semua pakai energi di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, misalnya contoh, misalnya ada jarum kundur nih, ada yang bawa jarum kundur nggak? Aku nggak bawa jarum. Ada. Ini. Ya, gue banyak Oh, banget. Ini kayak alat pancing ini, Umi. Hah? Kayak alat pancing. Biasanya apa ya buat mancing kerusuhan. Banyak di situ. Mau beli? Dia aku laku banyak. Luar biasa kalau ibu-ibu. Udah Beli. kali Kamu itu. banyak itu? Enggak di aku itu. Itu tuh alat multifungsi. Beli. Itu mah untuk itu apa tempat Benang. itu benang. Di sana banyak. Atau- Kan ini jarumnya. Jarum benang. Kan beli di Sifu. Ah, iya. Bukan, ininya tempat. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting rapi kan. Yang penting rapi. Tempatkan ke- Itu Pak Endang tuh jadi praktek. Ih, Praktek. jangan. Ih, Ibu ini. Pakai aja. tuh berani tuh. Berasa ya? Kayak nih, pengolahan izin gigong ya. dong. Jangan dong. Ya gimana dong? Tuh, iya. Oh, seperti itu. Lebih Gini, berasa kali tak, listriknya? tak gini tak. Lebih berasa ya listriknya ya? Gini tak. Padahal tangan saya jauh ya? Ininya nggak kelihatan. Tangan saya jauh ya? Oh Tapi iya. ada energi yang Ini masuk nggak ya? kelihatan saya. Sanaan deketin si punya. Coba videoin. nanti Ih, videoin, Yuk, videoin. nyonya. Ya Allah, Yang lain juga, Karin. yang lain yang ini nih yang apa? Yang apa namanya yang 6 yang beda ini kan 16:9 ya. Yang ini 9:16. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan potret itu landscape. Oh iya, Bu. Nah, bismillah ya. Bismillah. Ini kita kalau orang zaman dulu nanti kirim ke ini ya Bu ya. Grup ya. Kirim ke Telegram boleh, ke WA boleh. Ke Dan grup. kirim- Jangan kirim ke ke grup WC yang- WA kalau bisa ke Telegram aja. Kenapa kalau grup WA hilang? Iya. Udah ya, udah Bu. Nah, sekarang kalau orang zaman dulu nggak ada nih yang namanya, kalau orang zaman dulu nggak ada yang jepit-jepit listrik gitu ya. Nggak ada yang mohon maaf pakai kabel gitu kan, karena dulu kan belum ada listrik. Nah, paling pun pakai moksa yang tadi ya, dibakar begitu. Tapi kalau nggak ada korek bagaimana? Betul. Nah, makanya kalau orang zaman dulu harus ya, ahli terapis zaman dulu harus menguasai seni pernapasan. Ya, jadi pakai ki di dalam tubuhnya. Ya, pakai ki atau energi di dalam tubuhnya. Contoh nih, ini udah kita tusuk nih L4 nih. Ya memang ada manipulasi dia seperti kebal, baal, pegel, ya, kesetrum, memang ada. Kalau titiknya pas, dekinya. Tetapi kalau manipulasinya gimana? Apa kita sentil-sentil ya, sentil-sentil memang bisa begitu. Kita manipulasi putar-putar begitu bisa. Tapi kalau pakai energi alami di dalam tubuh, kalau orang yang sudah melatih ngicin qigongnya, ya dia dari jauh aja nih, dari jauh. Nah, dari jauh. Gak usah. Berasa ya dia? Gak usah berasa Bu. Listriknya lebih berasa ya. Nah, listriknya lebih berasa. Dia padahal dari jauh tuh. Ini sama aja tangan kita tuh sama ngalirin energi listrik ke dia. Padahal nggak nyentuh tuh. Ya, agak pegel ya Bu ya. Nah, seperti setrumnya lebih kuat ya. Nah, barakallah. Tuh. Padahal saya nggak nyentuh tuh, saya nggak nyentuh. Ya Bu ya, saya nggak nyentuh. Atau begini juga bisa. Nah, begini juga bisa nih. Mohon maaf ya. Saya jepit nih pakai tangan saya. Cerita Lebih berasa ya Bu ya. Lebih berasa ya Bu ya. Nah, lebih berasa tuh. Padahal saya nggak pegang tuh. Itu pengaruh apa tuh kayaknya? Energi Bang. Iya, ya. Nah, energi di dalam tubuh saya ngalir ke jarum. Ngerti ya Bu ya? Nah, itulah Neichin qigong. Ya, kalau ngerti ya Bu ya? Lebih keren nggak? Keren. Jadi kalau orang-orang yang ini kan ada paket, ada